Jadi marketing plan ini itu terdiri dari beberapa. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah khusus untuk reward marketing GAE 10 kali. Karena reward marketing GAE 10 kali itu berbeda dengan 5 kali. Berbeda juga dengan GSA. Oke, nah sekarang saya kupas dulu khusus GAE 10 punya reward marketing. Oke. Yang pertama, ranking kita, ini ada ranking ya, karena dia tidak binari, dia tidak networking kiri kanan, dia sistemnya mengikuti peringkat ya, matahari dan mengikuti peringkat. Peringkat pertamanya adalah introducer. Syarat untuk bisa menjadi introducer, kita boleh membeli salah satu GAE 5 3 unit minimal atau membeli GAE 10 1 unit. Oke, setelah kita menjadi introducer, setelah membeli ini maka diajukan sebagai introducer. Jadi tidak otomatis ya. Jadi teman-teman yang sudah membeli ini mengajukan diri untuk jadi marketing, untuk menjadi introducer. Kemudian ini di-approve oleh pihak manajemen, menunggu kita kurang lebih beberapa jam, oke? Nah, kalau kita udah introducer, kita memperkenalkan ke orang baru, maka kita berhak mendapat 2% dari direct, dari belanja emas daripada GAE 10 ini. Dari DP-nya. Dapatkan 2%. Nah, setelah kita berhakkan mendapatkan 2%, apabila nanti mereka repeat order lagi, maka kita dapat lagi dengan catatan orang tersebut tidak introducer juga. Tapi kalau kita sudah angkat orang tersebut jadi introducer, maka posisinya sama. Pembelanjaan repeat ordernya apabila posisi sama kita tidak dapat bonus. Ini teman-teman harus paham dulu. Karena kalau kita sudah introducer, kita melakukan pembelian pribadi kita, maka 2%-nya ini kembali ke kita. Oke, jadi tidak perlu melakukan pembelian di titik bawah. Kita cukup pembelian di titik kita sendiri. Kalau udah introducer, 2% ini di refund ke kita, balik ke kita. Oke. Kalau mau dapat posisi yang lebih tinggi, kita harus jadi dealer. Oke, syarat untuk jadi dealer, kita punya direct langsung minimal 5 introducer. Ya, artinya boleh lebih. Terus ada akumulasi direct omset kita $7.500. Oke, artinya 30 unit yang 200. Ini 30 unit yang 250. Maka kita berhak mendapatkan 7% bonus direct. Ya. Kita berhak mendapatkan 7% dari bonus direct dan kita berhak mendapatkan overriding 5%. Dari mana datang overriding 5%? Dari selisih 7 kurang 2. Jadi apabila introducer di bawah kita melakukan penjualan, mendapat omset, introducer dapat 2%, kita kebagian 5% overriding. Karena posisi kita udah dealer. Oke, sampai sini paham ya? Bisa dimengerti? Oke, saya lanjut dulu. Peringkat berikutnya bernama developer dealer. Developer dealer ini harus punya direct langsung 5 dealer minimal. Kalau tadi direct langsung 5 introducer, sekarang developer dealer harus direct langsung 5 dealer. Kemudian akumulasi grup omset. Nah, ini grup ya, $37.500. Oke. Apabila developer dealer melakukan penjualan langsung, dia direct ke orang, maka tetap komisinya 7% Bapak Ibu. Sama dengan komisi dealer, karena dianggap sama-sama dealer, hanya dia developer dealer. Namun bedanya, developer dealer berhak mendapatkan overriding 3,5% dari grup direct di bawah dia. Jadi dari omset dealer di bawah dia ini, maka dia berhak dapatkan overriding 3,5%. Tapi kalau dia pribadi melakukan penjualan, maka sama 70% dengan dealer. Tapi dia berhak, karena posisinya lebih tinggi dari dealer, dia berhak dapat overriding dari grup dealer di bawahnya. Di sini bisa dipahami teman-teman? Oke,
Saya lanjut. Posisi berikutnya itu adalah posisi merchant, ya. Seorang merchant, syarat untuk naik merchant kita punya direct langsung 5 developer dealer. Direct langsung minimal 5 developer dealer plus 25 dealer yang direct langsung. Oke. Jadi kita punya direct langsung 5 developer dealer plus 25 dealer yang direct langsung. Dan akumulasi grup, ya, bukan direct, akumulasi grup omsetnya 375.000. Kalau Anda sudah merchant, maka berhak 14% apabila melakukan penjualan langsung, direct langsung, ya, dan mendapatkan overriding 3,5% dari omset grup developer dealer di bawah kita. Ya, tapi kalau di bawah kita langsung introducer, maka kita overridingnya 12%. Ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Setelah merchant ada developer merchant. Ya, jadi sebelum senior merchant itu ada developer merchant. Developer merchant ini ya harus direct langsung 5 merchant, ya. Akumulasi grupnya omsetnya 1.875.000. Dia tetap kalau jualan langsung ya tetap 14%, sama dengan merchant karena masih sama-sama merchant, tapi dia berhak dapat overriding 3% dari omset merchant di bawah dia. Ini developer merchant. Oke, kemudian ada lagi posisi, enggak kelihatan sebentar. Sedikit. Oke. Posisi tertinggi adalah senior merchant. Syarat senior merchant dia direct 5 developer merchant plus 25 merchant. Nah, ini penjelasan yang detail ya. Kemudian akumulasi grup omset 18.750.000 dolar. Senior merchant berhak mendapatkan 20% kalau dia jualan langsung, tapi dia dapatkan overriding 3% dari developer merchant di bawah dia. Nah, ini teman-teman harus tahu 14 tambah 3 kan 17, 17 kurang 20, overridingnya dia masih terima 3%. Oke, sekarang kita bahas reward marketing untuk GAE 5 kali, ya. Oke, di sini langsung syarat sama ya, untuk jadi introducer boleh pilih salah satu, GAE 5 3 unit atau GAE 10 1 unit ya minimal. Kalau kita sudah jadi introducer, kita direct orang, maka komisi kita 1,5% dari pembelian GAE 5. Kalau tadi pembelian GAE 10 kita dapat 2% ya. Nah, ternyata kalau orang pembelian GAE 5 kita dapat 1,5% apabila kita introducer. Oke, jadi beda dikit. Di saat kita dealer, nah syarat ketentuan naik dealer sama aja ya, sama. Tapi apabila pelanggan kita membeli GAE 5, kita dapat 5% ya, karena kita dealer. Tapi kalau tadi kita pelanggan kita beli GAE 10, kita berhak yang 10 kali kita dapat 7%, tapi kalau dia beli GAE 5 kita dapatnya 5%. Dan kita berhak dapat overriding 3,5% dari omset introducer di bawah kita. Oke. Apabila kita developer dealer, maka kita berhak tetap 5% dari penjualan langsung kita, sama dengan dealer, tapi kita berhak dapat overriding 2,5% dari omset grup dealer di bawah kita. Oke. Nah, syarat merchant sama, semua syarat merchant baik yang GAE 5 maupun GAE 10 sama, yang membedakan hanya bonus directnya 10% ya, dan overriding yang kita dapat 2,5%. Oke, jika kita sudah developer merchant, tetap sama 10% karena merchant dengan merchant itu penjualan langsungnya sama. Kemudian overridingnya yang berbeda, kita masih dapat overriding 1,5% dari merchant di bawah kita, dari omset grup merchant di bawah kita.
Kemudian senior merchant. Nah, senior merchant ya, kita direct orang belanja GAE 5 dapat 13%. Kita masih dapat overriding 1,5% dari omset grup developer merchant di bawah kita. Jadi syarat ketentuan untuk naik sama aja ya, tapi bedanya persentase di saat orang belanja GAE 5 dengan GAE 10 itu beda. GAE 10 lebih gede, GAE 5 agak kurang gede. Nah, sekarang kita bicara bonus GSA. Jadi sebelum orang melakukan gadai GCA, dia harus beli GSA dulu kan? Ya. Saat dia membeli GSA, kita berhak dapat komisi, tapi di saat dia gadai tidak ada komisi. Karena perusahaan juga tidak ambil profit di situ, malah membayar. Oke, jadi saat GSA, kalau kita seorang introducer yang tadi ya sudah membeli unit ini salah satu, bonus GSA ini hanya 0,5%. Kenapa? Karena perusahaan memang juga mengambil selisihnya sedikit ya. Tapi jangan salah, kelihatan 0,5%, GSA ini omsetnya bisa sangat besar. Kenapa? Karena orang berulang-ulang kali beli emas dan berulang-ulang kali melakukan gadai. Ya, convert GCA. Oke. Nah, apabila kita dealer naik jadi 2%. Ya, overridingnya 1,5% dari omset di bawah introducer kita. Oke. Developer dealer berhak 2% juga kalau dia jualan langsung, tapi overridingnya 0,75%. Jadi yang membedakan adalah nilai overridingnya kalau kita naik. Jadi 0,75 dari omset seluruh dealer di bawah kita. Oke, kalau kita merchant, kalau kita pribadi jualan, kita berhak 3,5%. Tapi kita dapat overriding 0,75 dari omset developer dealer di bawah kita. Oke. Dan jika kita developer merchant, kita jualan langsung juga sama 3,5%, tapi overridingnya hanya 0,5%. Kemudian senior merchant kita berhak 4,5% ya dari penjualan kalau kita jualan langsung dari GSA, dan overridingnya 0,5% saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, orang kan sebelum gadai, sebelum GCA, ya, itu beli GSA dulu. Waktu dia beli GSA, kita kebagian. Waktu dia melakukan GCA, kita nggak ada kebagian lagi. Tapi GSA ini nilainya bisa sangat besar dan berulang-ulang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak Herman, Ya. ini kan kalau kita dealer, yang di grup kita sama kan masih introducer, batu peradinya kan 1,5%, introducer kita kan dapatnya 0,5%. Nah, bagaimana kalau dealer ketemu dealer ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Di sini di tabel ini saya belum bahas dealer ketemu dealer supaya pahami dulu. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau dealer ketemu dealer. Oke. Nah, di sini kita rinci lagi. Ini yang kuning ini dealer ya. Saya coba tulis dikit ya. Ini adalah dealer. Ini juga dealer. Dealer ketemu dealer. Ya, dealer ketemu dealer dapatnya 1% dari dealer yang di bawah. Oke, tapi kalau kita intinya kalau ketemu jabatan yang sama, ini ya, ketemu jabatan yang sama maka dapatnya hanya 1%. Seperti itu. Baik developer dealer ketemu developer dealer atau merchant ketemu merchant, itu dapatnya 1%. Jadi simple seperti itu. Oke, sampai sini